Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya dalam materi pembelajaran prakarya. Bagaimana kondisi anak-anak di rumah semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Jaga kondisi agar kita tetap bisa belajar secara optimal. Meskipun kita masih belajar di rumah. Anak-anakku semuanya, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah perkembangan peradaban, teknologi, informasi, dan komunikasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang media penghantar komunikasi. Seiring dengan kemajuan ilmu bidang pengetahuan, saat ini teknologi semakin berkembang sangat pesat, di mana semenjak ditemukannya alat komunikasi terus mengalami perkembangan. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi dibedakan menjadi alat komunikasi masa lalu atau kuno dan alat komunikasi modern. Jadi ada dua, ya, berdasarkan rentang waktunya. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan sistem informasi dalam periode masa komunikasi masa lalu atau masa kuno. Pada media komunikasi masa lalu atau masa yang kuno, yang pertama kita bahas adalah kentongan medianya. Kentongan atau dalam istilah bahasa lain disebut juga jidor, adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat atau dilubangi. Kegunaan kentongan sendiri ini merupakan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, penanda azan maupun tanda bahaya. Dan ukuran kentongan tersebut berkisar antara diameter 40 cm dan tinggi sekitar 1,5 sampai 2 meter. Sejarah budaya kentongan sebenarnya sudah dimulai berasal dari legenda Cheng Ho dari Cina yang mengadakan perjalanan dengan misi keagamaan. Sementara kalau di Indonesia sendiri, kentongan sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Goa Talo, dan Yogyakarta. Ini jenis kentongan merupakan salah satu jenis kentongan yang sangat besar sekali. Biasanya itu di daerah Demak itu paling banyak. Kemudian alat komunikasi masa lalu yang kedua yaitu daun lontar. Pada masa dahulu, media yang dipakai untuk kegiatan tulis-menulis di Jawa adalah daun lontar atau dikenal dengan istilah Borassus flabellifer atau daun nipah. Mengenai jenis daun nipah ini, contohnya seperti ini, ya, kayak lembaran suhuf bentuknya. Jenis daun lontar ini yang digunakan sebagai bahan tulis, di mana seorang sejarawan Belanda yaitu Van der Molen menunjuk pada pendapat seorang ahli sejarah bahwa yang namanya rumpius daripada sebuah daun lontar itu terdiri dari 3 jenis macam. Yang pertama daun lontar Lontarus domestica. Kemudian ada jenis lontar, ya Lontarus sylvestris dan Lontarus sylvestris altera. Ini menurut Van der Molen. Ya. Di Indonesia sendiri, kegiatan surat menyurat sudah ada sejak pada masa Kerajaan Kutai, kemudian Kerajaan Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Media komunikasi masa lalu yang ketiga yaitu adalah lonceng. Lonceng atau dikenal dengan istilah genta, yaitu suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah bentuk tabung, di mana salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Hanya saja bentuk lonceng seperti ini sudah jarang sekali ada.
keberadaannya sekarang sudah sulit kita cari, ya. Karena perkembangan teknologi komunikasi pada masa modern ini lonceng sudah jarang digunakan. Kemudian yang keempat yaitu burung merpati. Merpati pos itu jenisnya adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Biasanya merpati pos diberi makanan khusus berupa campuran kalium, karbonat, dan minyak ikan. Nah, ini jenis merpatinya. Jadi merpati bentuk ini biasanya khusus dilatih, ya. Di mana merpati pos diberikan makanan yang khusus, ya. Di Indonesia sendiri rata-rata merpati pos merupakan hasil dari perkawinan silang antara ras Jansen dan Delber dari Belgia. Itu. Kemudian selanjutnya yaitu prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian ini, di mana masa modern sekarang ini di Indonesia sendiri, yang namanya prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama untuk sebuah acara peresmian proyek pembangunan. Sekarang sudah banyak bentuk seperti prasasti, hanya itu bentuknya katakanlah pertanda simbol ini diresmikan oleh siapa, oleh siapanya. Banyak kita temukan di gedung-gedung ataupun di museum-museum. Selanjutnya, media komunikasi yang masa lalu atau masa kuno itu adalah trompet. Dahulu bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya suatu kegiatan tertentu. Jenis trompet sendiri terbagi atas dua macam, di mana trompet juga bisa digunakan saat perang, ya. Biasanya untuk perang zaman dulu. Jenis trompet tadi kita lihat ternyata ada dua jenis macam. Yang pertama ada jenis trompet tanduk dan juga trompet jenis keong. Ini bentuk daripada trompet keong dan ini maaf bentuk tanduk dan ini jenis daripada trompet keong. Media komunikasi selanjutnya yang masa lalu ataupun kuno yaitu kepulan asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita. Sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Alat komunikasi ini biasanya digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Kalau kepulan asap gampang tinggal kita bakar sampah misalnya, ya. Tapi jenis ini sudah langka, bahkan ini biasanya digunakan oleh masa lalu kaum suku Dayak, ya. Suku Dayak, suku Asmat kalau dulu. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, yaitu alat komunikasi masa lalu adalah serat papirus, di mana serat papirus yang digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil ini sebagai media menyampaikan informasi. Dan ini sudah dibahas di sejarah TIK yang pertama, di subtema pertama. Kemudian yang terakhir, daripada masa lalu perkembangan media komunikasi masa lalu yaitu piktograf. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi. Itu berasal dari Sumeria. Piktograf ini merupakan simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata atau kalimat bahasa yang memiliki makna tertentu. Dan ini tidak sembarang orang yang bisa memahami bentuk-bentuk piktograf seperti ini. Nah, itu macam-macam ataupun jenis-jenis daripada media komunikasi masa lalu atau masa kuno. Baik, anak-anakku, kita lanjutkan untuk masuk ke media komunikasi modern. Di mana media komunikasi modern sejak tahun 1960-an hingga sekarang teknologi semakin berkembang sangat pesat. Beberapa contoh media komunikasi modern adalah
Di antaranya yang pertama yaitu surat kabar atau koran. Pada kenyataannya, surat kabar atau koran ini merupakan salah satu jenis media komunikasi yang tidak efektif. Ya, ini salah satu contohnya, di mana surat kabar dikenal pertama kalinya pada tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno, di mana saat itu surat kabar hanya berisi tentang jurnal kegiatan sang kaisar. Kemudian pada tahun 1605 surat kabar baru pertama kali diterbitkan dalam bentuk cetakan oleh John Carolus, yang mana judul daripada surat kabar tersebut adalah Relation. Ya, kalau di daerah kita mungkin beda-beda ya, ada yang namanya Republika, kemudian ada Sidul, koran Sindul ya, dulu itu. Ya, kemudian ada Radar Banten, macam-macam. Ya. Kita lanjutkan. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan lain sebagainya. Kemudian media yang selanjutnya untuk media yang modern itu adalah radio. Radio sendiri pertama kali ditemukan sebetulnya dalam bentuk gelombang radio oleh Heinrich Hertz, di mana gelombang radio inilah yang akhirnya diciptakanlah suatu alat yang dinamakan radio pada 10 tahun kemudian oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1897. Makanya kalau kita perhatikan sebuah gelombang radio ada tulisan MHZ. Ya, ada GHZ. Nah, itu merupakan simbol dari sang pemilik penciptanya. MHZ, Marconi Heinrich Hertz, gigahertz. Nah, itu diambil dari gelombang radio pertama diciptakan. Kita lanjutkan, yaitu adalah handy-talkie. Mungkin ada beberapa anak-anak yang belum paham apa sih handy-talkie, karena belum pernah mendengar ataupun baru sekali mendengar ataupun belum pernah melihat bentuknya. Namun, kadang-kadang kalau sudah ditampilkan bentuknya, oh iya, inilah handy-talkie. Apa itu handy-talkie? Itu alat komunikasi di mana digunakan sinyal frekuensinya tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan antara handy-talkie yang satu dengan handy-talkie yang lain. Kalau kita lihat contohnya biasanya ada sih yang megang itu rata-rata security. Nah, itu biasanya bentuknya ada antennya ke atas. Nah, itu namanya handy-talkie. Kalau kita mau mengucapkan sesuatu, break, 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 Roger, nah itu namanya handy-talkie. Ya, nah ini bentuknya handy-talkie. Nah, ditemukan sendiri handy-talkie pada tahun 1973 oleh seorang penemu asal Kanada yang bernama Donald Lewis Hinks. Nah, ini yang namanya handy-talkie. Oh, begitu ya. Nah, pasti seperti itu rata-rata. Oke, kita lanjutkan. Baik. Oke. Kita lanjutkan untuk media selanjutnya yaitu telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang paling sangat terkenal pada waktu itu untuk melaksanakan kegiatan komunikasi, di mana alat komunikasi ini bisa digunakan untuk mengirimkan pembicaraan melalui aliran listrik telepon. Telepon sendiri pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Nah, ini telepon. Alat komunikasi selanjutnya yaitu faksimili. Faksimili atau biasa yang juga dikenal dengan istilah bahasa Latinnya yaitu facsimile. Ini artinya membuat salinan yang sama persis dengan aslinya atau dikenal dengan istilah telekopier. Mesin fax sendiri diciptakan oleh Alexander Bain pada tahun 1843.
Jadi faksimil ini lebih duluan diciptakan, baru muncullah alat yang kedua, yaitu telepon, tahun 1876. Itu jadi ada tingkatannya, tahun sekian baru. Di mana letak sejarah yang modernnya. Kita lanjutkan. Alat yang selanjutnya, media komunikasi yang modern, yaitu adalah televisi. Televisi sendiri adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Ini berasal dari bahasa Latin, yaitu tele dan vision. Artinya tampak dan jauh. Berarti kalau kita bahas yang namanya televisi itu adalah melihat dari jarak jauh. Kalau istilah sekarang yang lebih tren, yang lebih terkenal yaitu Zoom. Nah, itu. Atau dalam istilah WhatsApp, video call. Nah, itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Televisi sendiri ini muncul pada tahun 1888 di Skotlandia. Ya, penemunya sendiri adalah Logie Baird, John Logie Baird. Nah, gimana deh ngucapinnya tuh? Nggak terlalu paham bahasa Inggris. Adapun jenis televisi saat ini mulai muncul dari awal. Pertama muncul jenis CRT, dalam istilah kita namanya model tabung, yang depannya menonjol gede, bulat ya. Kemudian muncul lagi yang layar datar, disebutnya LCD. Muncul lagi yang lebih datar lagi tapi agak jernih, namanya LED. Muncul lagi yang lebih jernih lagi, namanya OLED. Dan yang terbaru lagi adalah 3D atau 3 dimensi. Nah, itu jenis-jenis televisi. Selanjutnya, media komunikasi yang modern adalah PDA. Apa itu PDA? PDA adalah personal digital assistant yang dibuat sebagai alat untuk membantu manusia dalam menyelesaikan tugasnya. PDA sendiri dibuat oleh Jeff Hawkins pada tahun 1993. Jadi ini masih termasuk sudah mulai modern. Ya, jenisnya hampir mirip dengan smartphone, tapi lebih besar tampilannya. Ya, kalau kita dulu menggunakannya Nokia itu Nokia Komunikator namanya. Itu namanya PDA. Ya. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya ini handphone. Handphone sendiri sudah ada pada tahun 1973 dan pertama kali diperkenalkan oleh Martin Marty Cooper. Namun kita harus ingat bahwa yang namanya handphone dan smartphone itu sangat berbeda. Kalau handphone itu biasanya yang model-model jadul, biasanya itu kalau misalnya ada suara nada dering, itu bunyinya tulilit tulilit. Nah, itu model kalau dalam istilah dunia digital itu namanya poliponik. Nah, suara model poliponik. Kalau sekarang namanya bukan handphone, smartphone. Lebih canggih lagi. Nah, itu. Kita lanjutkan. Ya. Ini Martin Cooper pertama kali yang menemukan dan memperkenalkannya. Kemudian yang terakhir adalah media komunikasi modern yang terakhir, yaitu komputer ataupun PC. Kemudian nanti akan menjadi sebuah PC dalam artian lebih mudah dibawa, yaitu namanya laptop. Ya. Komputer sendiri adalah sebuah alat, ya, seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Penemunya sendiri ini 3 orang. Kalau komputer yang paling terkenal adalah Charles Babbage, kemudian Howard Aiken dan Herman Hollerith. Tapi yang paling terkenal adalah Charles Babbage pada tahun 1971. Baru kemudian ke sini semakin berkembang yang namanya
laptop, dan segala macam. Ya, itu kalau laptop termasuk ke dalam generasi keempat. Oke, ya. Itu saja materi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahaminya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.